bahwa di luar sana ada Injil-Injil lain dan kita tidak boleh buta. Saya rasa waktunya telah tiba dalam pengembalaan ini untuk saya menjabarkan sedikit. Saya akan beri contoh beberapa kepercayaan-kepercayaan yang seperti Kristen namun bukan. Karena kita nggak boleh remehkan. Kita ini diselamatkan oleh Injil. Sebenarnya kita itu dibenarkan karena percaya kita, bukan karena perbuatan kita. Jadi, kalau kita salah percaya, ya kita nggak selamat. Jangan remehkan doktrin loh. Orang Kristen kalau terus baby rohani, pray for me, doakan aku, lama-lama kan nggak bertumbuh. Ya, apa itu tadi? Nah, orang Kristen kalau semuanya seperti itu tidak akan bertumbuh. Dia akan selalu digoncangkan, diombang-ambingkan dengan kepercayaan-kepercayaan dan angin-angin pengajaran. Saya ingin kita untuk melihat dulu beberapa yang saya sudah pilih untuk mewakili, karena terlalu banyak di luar sana. Tetapi yang saya pilih ini adalah yang utama-utama, jadi kita melihat kemiripan satu dengan yang lainnya. Pertama-tama saya ingin menunjukkan Jehovah's Witnesses atau saksi Yehova. Dimunculkan di depan sini ya, Jehovah. Saksi Yehova mereka percaya apa? Mereka percaya bahwa Yehova atau Yehuwa adalah satu-satunya Allah. Masih gak masalah. Tapi yang berikutnya, Yesus adalah ciptaannya yang pertama. Ciptaan Yehuwa yang pertama dan tertinggi. Nah di sini kita tidak sepaham. Roh Kudus itu tidak ada bagi mereka. Roh Kudus hanyalah tenaga Allah di dunia. Nah sedangkan kekristenan atau kita percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, Yesus dan Bapa adalah satu dan setara. Firman-Nya begini di Yohanes pasal 1 ayat 1 munculkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, di sini langsung kita mengerti salahnya. Lalu di Yohanes 10 ayat 30 bunyinya. Aku dan Bapa adalah satu. Memang Yehovah, Jehovah God adalah satu-satunya Allah. Tapi Yesus itu setara. Kita percaya Allah Tritunggal, mereka tidak. Lalu bagi mereka Roh Kudus itu nggak ada, hanya tenaga. Atau God's creative force, atau kekuatan Tuhan di alam semesta. Tapi bagi kita Roh Kudus itu adalah Allah. Ayat-ayatnya sebagai berikut. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30 munculkan. Terima kasih. Ya, Efesus 4 ayat 30. Munculkan ya? Oke, tadi saya sudah bacakan. Berikutnya adalah Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari ayat ini yang kita baca, kita melihat bahwa Roh Kudus itu seorang pribadi. Roh Kudus seorang pribadi, dia bisa ngajar, dia bukan energi. Ayat yang tadi gak usah dibuka lagi. Jangan dukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus disebut sebagai Allah. The Holy Spirit God. Dia bukan tenaga. Sekali lagi, dia seorang pribadi, dan dia Allah Tritunggal. Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saya rasa, kalau urapan itu hanyalah listrik sorgawi, kenapa menghujatnya tidak akan diampuni? Seperti seolah-olah kita melukai seorang pribadi. Di sini kita mengerti bahwa kita sangat berbeda secara ekstrim dengan saksi Yehova. Hati-hati ya,